Iya. Saya kira sudah jelas tadi tafsirnya abad tuan itu. Artinya ada 14 ayat yang kita sudah eh, tafsirkan. Dan sudah nampak ya. Jadi ayat-ayat yang pertama, kedua, ketiga, keempat, ya, kelima, ya, keenam. Nah ini semua kan terkait dengan tugas-tugas malaikat ya. Ya, tugas-tugas malaikat. Artinya untuk mengingatkan kita. Ya, walaupun kita tidak lihat, kita hanya percaya karena kita harus percaya kepada malaikat. Kemudian seterusnya tentang awal kebangkitan itu. Awal kebangkitan, bagaimana umat manusia ketika itu dalam keadaan ketakutan, ya, matanya dalam keadaan tunduk, artinya dia tidak bisa uh, menyatakan sikap yang sebenarnya, ya, rasa takut karena terjadi sesuatu yang luar biasa yang tidak pernah yang mereka bayangkan. Ya. Dan sikap orang yang tidak beriman ya tetap tidak akan beriman dengan menggunakan akalnya sesuatu yang mustahil akan dikembalikan hidup ya semula. Jadi saya kira itu sajalah yang bisa kita paham. Mungkin kita serahkan, mungkin ada kawan-kawan yang memberikan respon. Ya. Ya, mungkin di sini juga saya ingin jelaskan bahwa sumpah lafaz-lafaz yang mengandungi sumpah tadi, kalau kita dalam bahasa Bugis itu dia atau maka dah nangka Allah Ta'ala ya, nangka malaikat ya, wanaziat nangka ya, maka dah marajangi pun Allah Ta'ala nangka alam direnah ya. Jadi ada sedikit makna yang sangat halus yang kita rasakan. Nak kedamarajangi pun Allah Ta'ala. Artinya perkataan wan naziat itu kan perkataan Allah. Nah, perkataan yang sangat mulia. Nah, min kalamillah. Ya, jadi denoding pada bahasa ta wan naziat. Nak kedamarajangi pun Allah Ta'ala nangka alabirna ya malaikat. Di sini bicara tentang malaikat yang mencabut nyawa, baik yang kasar maupun yang halus. Begitu juga malaikat yang turun dari langit, ya, malaikat yang yang ada di bumi ini berkeliaran. Nah, yang disebut wasabiqati sabqa. Nah, jadi kalau kita lihat terjemahan ini sangat bagus ya, agak susah ya untuk kita lihat di dalam terjemahan. Kalau dalam terjemahan Departemen Agama
Fatimah agama itu kan hal mengatakan demi ya malaikat ya, demi malaikat. Wan naziat, demi malaikat yang mencabut. Nah, jadi saya kira itu yang perlu kita pahami. Dan ini memberi keyakinan kita yang sangat kuat bahwa kehidupan sesudah dunia ini itu pasti terjadi. Ya, dimulai dengan alamul barzah, kemudian yaumul qiyamah, kemudian yaumul akhirah. Nah, yaumul akhirah ini imma ilal jannah wa imma ilal nar, atau ilal nari wal jannah. Dua-duanya. Nah, jadi ini merupakan nasihat lah ya kepada kita dan mengukuhkan keimanan kita. Ya, karena tidak mempercayai itu maknanya kita terkeluar dari keimanan kita. Sehingga kita istilahnya murtad lah. Tidak percaya tentang ya hari kebangkitan itu. Auzubillah. Mudah-mudahan kita lebih menambah keyakinan kita. Dan ada manfaatnya. Jadi segala apa yang kita lakukan ini ya senantiasa kita kaitkan bahwa kita ada hari kiamat, kita ada hari akhirat, kita ada hari pembalasan. Ya, jadi tidak semaunya ya, kita menuruti hawa nafsu, kita menuruti setan. Itulah gunanya kalau kita memang betul-betul beriman secara mendalam terhadap ya hari kiamat ini. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Sudah ada yang ya Bu? Ya. Okay. Alhamdulillah. Mohon maaf sebelumnya karena ada gangguan sedikit. Iya, komunikasi tadi secara teknis di Zoom-nya. Sejatinya sudah normal, tapi ternyata belum normal Zoom PW tadi. Karena seharusnya sudah dibayar kemarin katanya. Baik, selanjutnya kami persilahkan kepada para hadirin asatidz. Jika ada hal yang ingin didiskusikan, kami persilahkan dengan hormat. Betul. Iya. Jadi tadi dijelaskan An-Nazi'at dari ayat pertama hingga ayat ke-14 artinya. Insyaallah akan datang kita akan baca tafsirnya, mana tafsir yang dikukuhkan oleh Andre Gurupta yang terkait dengan penafsiran yang wujud di dalam Suratun Nazi'at. Ya. Kembali kami persilahkan kepada para hadirin pada pengajian pada malam hari ini. Jika ada hal yang ingin didiskusikan dengan Andre Gurupta, kami persilahkan dengan hormat. Tafadhol. Ada raise hand dari Ustaz M. Syarifuddin Zuhri, Jakarta Utara. Pada Ustaz. Pak Syarifuddin. Silakan. Ya, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
Jadi surah An-Nazi'at artinya adalah malaikat pencabut ya, Bung. Ya, pencabut nyawa. Malakul maut lah mungkin. Oh ya, malaikat pencabut. Malakul maut ya. Pokoknya isinya tentang malaikat ya. Ya, tentang malaikat. Nah, sebenarnya kalau kita lihat di dalam tafsir itu, dia ada banyak penafsiran. Ya, karena kalau kita lihat makna lafaz itu kan dari naza'ah, artinya mencabut. Oh iya iya. Ya, jadi penafsiran ini ada beberapa, tetapi memang jumhurul ulama dia lebih ya kepada itu adalah malaikat. Ya, itu adalah malaikat. Cuma ada juga yang agak kritis memahami kenapa kita terjemahkan malaikat, sedangkan itu muannas. Adakah malaikat perempuan? Iya iya. Ada juga yang agak sudah yang advance ya, dia punya pemikiran. Ya, adakah lafaz ini menunjukkan ya bahwa malaikat itu perempuan? silakan saya sebutin ya. Disifati kepada muannas barangkali. Ya, malaikat sama muannas ya. Kemudian ini Puang, Ya, kan ada terkait nama malaikat ini Puang. ya. Kan ada hadis sahih yang menyatakan bahwa makruh memberikan nama kepada anak itu dengan menggunakan nama-nama malaikat, termasuk nama-nama surah dalam Al-Quran. Ya. Ya, oh ya. Nah, bagaimana maksud kemakruhannya itu, Bang? Sejauh mana kemakruhannya itu? Karena seperti ada Muhammad Jibril, kan? Ada Ridwan Hilal, Ridwan Kali, ada juga Hamim, ya kan? Itu orang-orang sukses semua itu, Bang. Iya, orang-orang sukses semua itu. Nah, apalagi kita ini, kita bagaimana menyampaikannya di tengah masyarakat, karena kita ini sering juga diundang untuk ceramah-ceramah apa namanya akikah. Nah, di situ kan pembahasan salah satunya itu pemberian nama yang baik. Nah, bagaimana menurut Puan tentang hadis ini? Artinya kalau kajian saya hadis itu kan bukan hadis yang sepakat hadis sahih. Ya, jadi hanya ada mengatakan hadis hasan, malah ada mengatakan hadis dhaif. Ya, tapi dhaif boleh digunakan. Jadi kalau kita jadikan sebagai hukum, maka itu tidak boleh lah. Jadi istilah makruh ini cuma mungkin istilah ya tidak digalakkan begitu. Ya, bukan haram atau bukan makruh sebagai hukum syara. Ya, artinya kalau kita tinggalkan dapat pahala, kalau kita lakukan tidak dapat dosa. Itu kan makruh mengikut hukum syara. Jadi saya pemahaman saya begitu. Jadi oleh karena itu tidak apalah. Cuma kita melihat kebanyakan orang yang diberi nama seperti itu. Saya banyak kawan juga lah waktu saya di Malaysia itu ada namanya Ahmad Mikail. Ya, Muhammad Jibril. Artinya ada awalnya itu memang Ahmad Muhammad, nama yang di apa namanya ya digalakkan oleh Rasulullah kan. Ya, khairul asma ummida wa ubbi. Ya, itu yang disebutkan. Ya, jadi saya kira sebaiknya untuk menghindari pernyataan hadis itu. Artinya kita sebutkan Ahmad, Muhammad, nah, jangan Abdul. Kalau Abdul salah lah, karena itu nama malaikat. Iya. Jadi diiringi dengan nama Ahmad atau Muhammad. Oh iya. Karena kita baca buku-buku lama pun, ya artinya
ulama-ulama terdahulu banyak juga menggunakan nama itu. Iya, iya. Ya, banyak menggunakan Syekh-syekh nama-nama. itu buang syekh-syekh, Syekh-syekh, imam-imam iya, masjid semua. iya. Ya, jadi harus apa namanya, tidak boleh kita langsung mengkat ya bahwa tidak boleh digunakan. Ya, ya, ya. Kita fleksibel lah nama-nama itu. Jadi istilahnya disiasati pun nama itu Ya, disiasati istilahnya. disiasati, ya. Kita Strategi untuk menghindari Nah, saya yang pahami namanya seperti makruh itulah. tadi. Betul, betul, betul. Artinya tambah itulah. Tambah itu. Siap, siap, siap. Makasih banyak, Bang. Wah, makasih. Ya, terima kasih banyak Ustadz Syarifuddin Zuhri dari Jakarta. Ya, Ustadz Taufik. Ya, kami masih mempersilahkan kepada para hadirin yang lain jika ada hal yang ingin didiskusikan. Tafadhol. Sebagian masih terperangkap di akun sebelah. Jadi tadi mati. Ini ada 12, tadinya ada 23 tadi. Separuhnya hilang. Iya, nggak apa-apa lah artinya. Minggu depan harus Ustadz Taufik harus dicek betul, jangan sampai. Ya. Kenapa itu Pak Ustadz Taufik? Nggak apa-apa pakai Abradia dulu kalau memang. Oh iya, iya. Iya, kemarin kan pakai akunnya Berat sudah 2 minggu, tapi infonya kemarin dari Lawati sudah dibayar. Jadi saya cobalah malam ini pakai link PB. Ternyata tadi muncul peringatan, berarti belum aktif kembali ini premiumnya. Meskipun sudah dibayar. Oh iya, kasih. Kamasih. Iya. Kembali lagi kami persilahkan kepada para asatidz, para hadirin, terbuka ruang diskusi dengan Regeruta. Tafadhol. Baik, jika usambung sih paling aku udah. Oh iya, silakan Ustaz. Jadi di dalam Al-Qur'an itu wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin, ya kan? Jadi bahwa Al-Qur'an itu adalah mukjizat terbesarnya Rasulullah SAW. Jadi siapapun dari umat Rasulullah yang mengamalkannya, berarti mereka sudah namanya menjalankan mukjizat Rasulullah. Nah, seperti di surah An-Nazi'at ini ternyata khasiatnya itu, Bang, barang siapa yang sering membaca surah An-Nazi'at, maka dia akan meninggalkan dunia ini dalam keadaan tertawa gembira. Di mana dapatkan tuh? Ada ini khasiat di khasiat. Oke. Iya. Seperti Ayatul Kursi. Iya. Yang surah Al-Ikhlas. Jadi saya dapatkan literaturnya seperti itu, Bang. Gitu kan, siapa yang rutin membaca An-Nazi'at, maka dia akan meninggalkan dunia ini dalam keadaan tertawa gembira. Artinya dimudahkan kematiannya. Ya, betul. Nah, pekulita sih pendapat apa tentang khasiat-khasiat Al-Quran itu? Sebenarnya pertama sekali, kalau memang ada dasarnya, maka itu boleh menjadi satu keyakinan. Tapi kalau tidak, itu hanya merupakan rangsangan atau motivasi. Motivasi itu, tapi jangan menjadi tujuan kita membaca itu. Karena kan ada juga ditulis oleh ulama-ulama kita. Saya lihat Pak Quraisy pun ada menulis itu, fadail itu. Iya. Ya, besar lagi sudah buat, termasuk ya nama-nama Tuhan ada di situ. Saya lihat diambil kebanyakan dari kitab Imam Ghazali. Terkait dengan Jawahirul Quran itu ada. Ya, jadi dan banyak memang ditulis oleh ulama ahli sunnah tentang kemuliaan atau fadail dalam membaca ini.
Malah saya lihat sekarang ini ya muncul kan ya pengalaman-pengalaman ulama terkadang menjadi asas. Ya, yang ada dalam hadis kan umpamanya membaca kulhu 3 kali. Ya, seperti kalau kita menamatkan Al-Quran, ya, karena ada hadisnya bahwa suratul Ikhlas itu sulusul Quran. Ya, kemudian yang lain ini ada, saya kira bisa menjadi rangsangan. Ya, cuma kita tidak boleh menjadikan satu keyakinan. Ya, akhirnya orang membaca Al-Quran itu karena ingin itu. Ya, saya lihat banyak di YouTube membaca Fatihah sekali, ya bisa membaca Fatihah 3 kali diampuni dosanya, walaupun seluas seberat laut. Ya, itu kan keterlaluan juga itu. Ya, kita tidak boleh juga terlalu karena itu adalah jadi seakan-akan itu mudaratnya. Itu mudaratnya kalau kamu baca ini, kamu langsung masuk surga umpamanya. Mudah kematiannya, umpamanya langsung masuk surga lah. Langsung masuk surga. Jadi jangan sampai orang dia tidak sembahyang, dia tidak apa-apa, hanya baca itu aja. Jadi salah dalam menanggapi. Ya, padahal yang saya perpegangi selama ini itu Puang. Tadi wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin gitu tadi. Nah, ini pun yang saya sampaikan di hadapan jamaah Puang, di hadapan audiens itu. Cuma kita perlu beri perhatian lah bahwa ini semua tentu bukan bermakna meniadakan amal soleh, meniadakan kewajiban-kewajiban ibadah kita, enggak. Iya. Itu hanya merupakan wasilah yang ada di dalam itu sebagai motivasi, ya, sebagai at-targhib, ya. Ya, targhib atau tarhib, karena sebenarnya masyarakat umum umat Islam ini dia lebih suka seperti itu. Ya, dia lebih suka. Ya, tetapi kita orang yang menyampaikan ini harus artinya berhati-hati, jangan sampai dengan sebab kita ini. Nah, ada yang yang tidak lagi memperhatikan hal-hal yang lebih prinsip dalam Islam ini. Ya, itu yang kita harus ini. Ini yang memang persoalan atau isu dakwah yang kita ada pada hari ini. Ya, kebanyakan kan kita dengarkan oleh penceramah kita, dia lebih suka ya mengemukakan itu. Ya, baca zikir ini, kamu akan dapat ini, baca ini. Malah ada yang keterlibatan. Kalau kamu baca ini 3 malam pasti uangnya berlimpah datang. Iya. Ini kan sudah merusak agama kita. Bagi saya lah, sudah merusak itu agama kita. Ya, baca la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. 3 hari saja kamu baca terus, maka uangnya akan datang dari mana? Uangnya. Iya. Ya kan, ya. Terus seperti itu Pak. Iya, karena di Irak sendiri Puang, jadi ulama-ulama Irak itu. Iya, bukan di mana-mana sekarang ini. Di mana-mana. Ya, ulama-ulama kita. Ya. Di Irak itu Puang, di pedagang-pedagang Irak itu amalan untuk penglaris dagangan itu mereka menggunakan wa iyyaka la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u dzikr ya. Nah, ya, itu mereka pajang kaligrafi indah, dipajang di toko-tokonya. Iya. Ya, mungkin karena memang ada ulama yang memfatwakan seperti itu, jadi yang memfatwakan. Saya kira itu yang pernah saya sebutkan di sini. Imam Ghazali dalam kitab doa atau kitab zikr, ya ada di saya pernah baca itu. Diambil juga dari Yaulumuddin itu. Di situ kan tertulis
kalau ada orang punya penyakit di perutnya, ya penyakit di perutnya, dia baca wabussatil jibalu bassam fakanat sab'a mumbassa wa humilat ardu ba'da juhud. Wah, apa namanya? Nah, itu dua ayat itu yang dibaca. Ya, katanya insya Allah akan hilang semua itu, ginjalnya hilang, batunya, apanya semua kan. Nah, itu Imam Ghazali yang mengajarkan itu dalam kitabnya. Tapi tentu seperti yang ayat dikatakan tadi, apa namanya, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Ya, ada syaratnya kan, lil mu'minin. Ya, bukan. Jadi harus betul-betul yakin. Ya, yakin. Dan saya kira itu lebih bagus dibanding kalau kita percaya hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan Al-Quran, dengan doa-doa yang maksud dari Rasulullah. Ya, saya kira itu yang mungkin ini memang persoalan yang saya anggap sensitif lah untuk kita sampaikan kepada masyarakat. Ya, karena jangan sampai mereka merusak akidahnya. Ya, merusak akidahnya seperti Al-Quran hanya dijadikan sebagai obat, nah, tetapi tidak lagi digunakan sebagai petunjuk, sebagai apa namanya, pedoman. Ya, jadi itu yang apa namanya, yang perlu kita apa namanya perhatikan. Jadi model dakwah kita itu yang harus apa namanya, konten dakwah kita itu yang harus ini. Iya. Termasuk barangkali Bang, di masyarakat Betawi di sini itu setiap malam Jumat itu melanggengkan bacaan Ratibul Haddad. Ratibul Haddad, ya. Termasuk itu barangkali Bang atau bagaimana? Tapi ratib itu sebenarnya itu adalah wirid namanya. Ya, wirid ini memang diambil dari wasiat-wasiat baik dari Rasulullah maupun dari sahabat, bahwa setiap umat Islam ini ya sebaiknya ada semacam wirid, ya, artinya bacaan-bacaan khusus yang dikhususkan untuk dirinya, yang senantiasa dilazimi, ya, yang senantiasa dilazimi. Ya, nah, jadi muncullah hizib, azab, ya, muncullah kali ini wirid, ya, wirdul haddad umpamanya, al-atas, macam-macam. Ya, kalau dulu itu tidak boleh dipakai kecuali ada izin, ya, dari silsilahnya itu. Tapi sekarang saya lihat sudah umum sekali, dan mungkin sudah ada apa namanya yang mempunyai otoritas itu sudah menjadikan sebagai umum kepada umat Islam. Ya, jadi semua ada tarekat-tarekat itu, semua ada wiridnya. Iya. Nah, semua ada. Seperti yang kita baca wirid lepas sembahyang, ada kan disusun itu, la ilaha illallah 10 kali atau 3 kali. Ya, kemudian masuk kepada ayat-ayat tertentu. Ya, masuk terakhirlah mungkin kulhu, Qadurabil falak 3 kuli itu yang terakhir. Ya, kemudian baca apa namanya, tasbih, tahmid dan takbir itu. Itu kan juga wirid sebenarnya. Ya, kalau menurut kajian saya waktu di Malaysia itu wirid yang dibuat oleh seorang ulama yang terkenal di Madinah. Ya, lupa saya siapa namanya. Kemudian dibawa oleh Abdul Rauf Singkel, ya, seorang ulama Aceh yang terkenal. Ya, itu melalui tarekat Chistiyah. Ya, melalui tarekat Chistiyah. Ya, sama dengan yang digunakan oleh Jamaah Tabligh, itu tarekat Chistiyah juga. Ya, jadi itu sudah disusun itu, tapi susunan itu semua ada dasarnya dari hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kita mulai dengan Fatihah, kemudian Ayatul Kursi, ya, kemudian apa namanya,
amanah Rasul dan seterusnya. Kemudian syahidallah annahu la ilaha illa huwa. Kemudian diakhiri dengan qulillahumma malikal mulk, ya, dan seterusnya. Ya, kemudian ambil kulhu, ambil qul falaq, qul binas, ya, baru mulailah ya tasbih dan seterusnya. Itu sebenarnya susunan dari situ. Susunan dari situ. Ya, jadi dari tarekat. Kemudian kita di sini ini tidak dijadikan sebagai bagian dari tarekat, tapi dijadikan sebagai wirid sembahyang kita. Tapi semua ada kemuliaan-kemuliaan yang disebutkan di dalam hadis. Saya kira kita boleh berpegang ke situ, tetapi jangan terlalu menganggap itu satu keyakinan. Ya, kita tetap meyakini bahwa kita ini ada kewajiban-kewajiban beribadah, beramal soleh dan sebagainya. Itu tidak boleh dilepaskan dengan itu. Sama dengan ratib-ratib itu. Ratibul Aktas. Kalau di Brunei kan Ratibul Aktas. Ya, tapi mereka tidak melalui tarekat. Dia dibaca setelah sembahyang Isya. Ya, Ratibul Aktas. Ya, begitu juga Ratibul Haddad. Saya dulu waktu di Mesir itu sering baca itu. Di rumah para kawan-kawan habaib ini, dia buat setiap malam Jumat. Saya suka hadir, apalagi kita makan nasi kabuli kan ya kalau sudah selesai. Saya suka hadir. Dan bagus, saya lihat susunan Imam Haddad ini cukup bagus karena itu ayat-ayat Quran. Kemudian doa-doa yang ma'sur dari Rasulullah SAW. Tidak ada di situ yang dia sendiri yang buat, tidak ada. Kalangan habaib di sini mereka gunakan itu, Pak. Iya kan memang. Ya, kalangan habaib di Betawi. Iya. Itu kan. Sekarang jadi itulah tadi. Kalau saya terlalu emosi barangkali. Ya. Terlalu emosi ini nggak boleh juga ya, Bang. Ya, boleh, tidak ada masalah. Terima kasih banyak, Bang. Malah saya ada buat itu Apa saya buat itu? Saya beri nama sendiri, tapi saya susun itu sesuai dengan amalan tarekat, tapi saya bukan tarekat. Nah, saya susun, kemudian doa-doa itu ada doa-doa terakhir itu dari Andri Huta Abdurrahman Abu Dale itu. Ya, doa-doanya. Dia kebanyakan masalah-masalah Miftahul Arzak. Kemana sih pura baca rokok ku kabalangan? Iya, ada saya buat tulisan tangan saya buat dulu. Itu yang diinginkan. Sekarang saya sudah tulis rapi. Saya kira Ustaz Taufik sudah ini kan? Sudah ada di dalam kita punya itu. Di upload di web PBDDI. Ada di web itu. Ya. Belum diamalkan itu Ustaz di. Saya kira ya terserah kepada warga kita. Nasabah mau semangat sebegitu aku pesantrennya ada. Oh ya bagus sekali kalau kita kumpul-kumpul. Iya. Kalau itu sebentar aja tuh. Cuma karena ada yang berulang-ulang. Ya Wahab umpamanya berapa kali. Ya, jadi agak lama juga lah. Atau kalau malam Jumat lagi banyak karena kita baca Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah khub biadika latilat itu 1000 kali, jadi agak panjang kalau malam Jumat. Nah, karena di pesantren-pesantren Jawa Puang saya lihat itu setiap ada acara-acara penting di pondok itu semangat sampai 2-3 jam itu wiridan Ustadz. Cuma mereka kita sampai seragam, iramanya juga seragam. Cuma kita di DD ini kan tidak menjadi amalan itu. Gurupta dulu tidak pernah ya, walaupun Gurupta menulis, dan yang saya tulis itu saya sebutkan Wirdudar ya. Wirdudar ya benar idar. sekedar nama saja karena saya sendiri yang buat ya. Bisa dihak ciptakan itu Pak? Bisa kira bisa. Sudah. Saya sudah ijazahkan dan guru tak pernah lihat itu dan dia baca dia tersenyum aja, dia enggak bohong karena kan kita memang di DDI tidak ada amalan seperti yang kita lihat sekarang ini, kumpul-kumpul baca salawat, baca apa ada.
Iya. Nah, Oh, menganggap iya. dia seperti itu. Kemudian para habaib kita di sana itu dia melebur dengan tradisi-tradisi Bugis kita ini, ya Hmm. tradisi Islam di Bugis dan itu padahal banyak juga kita punya habaib itu banyak. Iya, iya. Dulu di saya di kala di zaman dulu kita banyak habaib. Nah, ini orang-orang Arab yang ulama, ya saya kira, nah, tapi mereka tidak membawa dia punya tradisi itu ya, ke dalam pondok kita ndak. Itu guru yang menentukan amalan-amalan yang kita ini kan. Bahkan kita tidak pernah dapatkan itu. Ya, artinya kebiasaan-kebiasaan itu ndak. Ya, jadi sampai Iya. sekarang pun ya rasanya tidak ini lah. Kecuali kalau kawan-kawan ada yang mau mempraktekkan di pesantrennya, di apanya sih kan tidak ada masalah. Ya, nah nantinya kita buat ya, supaya ada penenang, ya penenang. Iya, betul. Ya, terutama setelah sholat apa namanya subuh atau sholat duha umpamanya sama-sama di pesantren ya kita baca sebentar ya saya kira bagus ya, bagus. Cuma Siap. jangan seakan-akan itu yang dominan sehingga belajarnya pun tidak terlalu tidak terlalu diperhatikan lagi ya itu juga yang Iya, kita iya. takutkan. Yang saya rasa itu kita di DD ini banyak memang betul-betul kita belajar ya saya rasa guru dulu itu kalau mengajar sudah subuh, Iya, iya. sudah di waktu sekolah, sudah zuhur, sudah asar, sudah maghrib, sudah isya, itu guru dulu mengajarnya begitu. Iya, iya. Nah, mengajarnya begitu. Waktu di Parepare lah ya masih waktu itu masih 70-an jadi umum masih kuat. Ya, tidak sama kalau di Kebalang memang sudah tidak ini lagi. Ya, tapi kalau di Parepare dulu itu kuat betul mengajarnya. Ya, dan dia tidak banyak keluar memang. Dia tidak banyak keluar. Ya. Pada mana Ya, makasih oh banyak. agak ya, Mbak. Jadi itu sama-sama semua dengan di Urta Poimang di Makoso itu dia teman tidak pernah keluar dia betul-betul di situ saja ya makanya saya tahu betul ya Urta Maratang juga nah, di Singkang enggak pernah keluar dia di situ terus ya di situ terus ya jarang sekali ya mereka keluar ya itulah Anu marada edik ku pesantrennya pun barasanji. ya Baik ku alhamdulillah mangkoso untuk koro aku ke si matana tanah ya oleh si mangundang mente haji nanti mau barasanji. bagus bagus perasaan itu Iya, semua iya. apalagi Tapi kalau Bang, Makasih kita banyak. ya ada pertanyaan dari Ustadz Dr. Muhammad Agus. Tafadhol Ustadz. ada silakan Assalamualaikum oh ya warahmatullahi wabarakatuh. bagus ya Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, aku taruh dan pengamar aja karena terlambat gabung di Zoom karena baru juga ikut, baru ya pulang dari pengajian. Apa kira oleh iyalah Bapak? Bapak Pertama, terkait dengan Andre Gunuka Haji Abdul Rahman Hambodale. ya Karena sepanjang pengetahuan kami pribadi dari sekian banyak karyanya Andre Gunuka, ada di bidang fikih, ada akidah, ada tasawuf, ada hadis. Saya secara pribadi sepertinya tidak ingat atau mungkin tidak dapat angka garok kita yang memang berbicara tentang tafsir itu pertama. tafsir Ya, oke karena seingat saya, Allah alam apakah saya yang tidak dapat atau bagaimana? Saya belum temukan kok, jadi ya, siapa tahu entah informasi atau bagaimana. Dan kalaupun misalnya memang tidak ada, kira-kira apa yang menyebabkan guru misalnya tidak ada karya khusus tentang tafsir, karena hadis ada kok, An-Nukhbatul Mardiyah, ya hadis bakal ya itu pertama. Ya, Yang kedua, membagi-bagi masing-masing. ya yang kedua terkait sikir dan bagiannya gurita.
Wirbidar, dia benar itu. Kami beberapa yang bacaan terakhir, ya Wadud, ya Rahim, 99 kali. Ya Wadud, ya Rahim, ya Wadud, ya Rahim. Yang ingin saya tanyakan, kira-kira agar rohik mana susunannya ya Wadud baru ya Rahim. Sementara kita lihat misalnya dalam Al-Quran surah Hud dalam Al-Quran surah Hud ayat 90 itu mendahulukan Rahimun Wadud. Rahim Wadud. Kemudian kami temukan juga di beberapa zikir yang terdapat di beberapa kitab, misalnya pada Jumat, Allahumma ya Ghani ya Hamid yang Wadud ya Rahim ya Wadud. Sementara zikir Nakuta ya Wadud, yang saya yakin ada berkatnya Abdurrahman Ampodale pasti ada hikmah di balik itu, karenanya kami mempertanyakan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Ya. Jadi yang terkait dengan tafsir, Urupta memang tidak menulis ya tafsir, karena Urupta itu kalau mengajar tafsir yang saya ingat, kalau pengajian umum dia mengajarkan tafsir Jalalain. Ya, tafsir Jalalain. Kemudian kalau di kalangan atas ini ya biasanya ahli atau perguruan tinggi Ma'at Ali, dia gunakan tafsir Maragi ya, tafsir Maragi dan tafsir Ibnu Katsir ya, dua tafsir itu yang selalu dibawa dan dia langsung baca kitabnya menjadi ya, dijelaskan. Jadi memang yang ada tafsir yang dibuat itu ya Andi Mustafa Baja. Memang kami di Parepare dulu yang dikenal banyak yang mengkaji tafsir itu Mustafa Baja. Ada usul tafsir, ada kemudian tafsir yang yang dikuliahkan di Fakultas Ulumuddin dulu, ada diktat yang dibuat, itu tafsir Suratun Nisa kalau tidak salah. Sehingga Suratun Nisa ada beberapa surah yang menjadi mukarrar. Jadi Mustafa Baja, bukan Guru Tambodale. Ya, Guru Tambodale ini yang saya rasakan. Kalau kitab Nukhbah tadi itu umum, ya, artinya untuk hadis-hadis muamalah, dan itu dipilih dari hanya satu kitab saja, ya, dari kitab yang terkait dengan At-Targhib wa Tarhib Ibnu Munzir, Munzir ya. Dan di situ itu saja yang ini selalu dibaca terus, semua berapa jilid itu dibaca terus, baring kadudu. Kemudian kalau dia dapat hadis lagi yang mungkin dirasa sesuai dengan ini, diambil lagi hadis itu. Cuma sayangnya yang menulis itu dia tidak mengambil sanad-sanadnya, jadi hanya riwayatnya terkadang juga terlalu ringkas atau tidak diambil yang sahih ya, karena bukan kita menulis, langsung saja tunjukin hadisnya, masukkan lagi di situ ya, nanti lama baru dia sudah diambilkan. Itu sudah rasanya sudah di kebalangan, itu baru dibuat seperti itu, baru itu baru yang betul-betul ditulis ya, seperti usul fikih dia memang tulis ya, itu masih di Mangkoso ya, katanya guru T itu banyak bait usul fikih itu yang ditulis di dalam WC ya, dalam WC. Nah, jadi kalau dia sudah keluar baca buku-buku turas usul fikih Pemanjangul Jawami, macam-macam ya, kitab-kitab yang terkait dengan usul fikih itu. Setelah masuk di WC, muncul lagi bait-baitnya, keluar ditulis lagi. Itu melihat beliau sendiri cerita seperti itu. Ya, saya kira itu yang terkait dengan penulisan Buruda. Kemudian yang tadi ini doa ya Wadud ya Rahim, artinya itu betul-betul dari Buruda doa itu ya, bukan dari saya, dari Burudanya.
Dan apa namanya, nomor-nomor itu diambil daripada nilai huruf-huruf yang ada di situ. 99 pokoknya mungkin diambil dari apa namanya, ya wadud, ya rahim, itu berapa wadud, berapa hurufnya, berapa nilainya, rahim berapa, baru dicampur menjadi 99. Nah, begitu juga ya wahab dan seterusnya ada. Nah, itu semua diambil dari nilai-nilai huruf. Ya, nilai huruf. Dan guru biasanya dia mengambil nilai huruf magaribah, bukan masyarikah, karena nilai huruf itu ada dua. Ya, ada dua, jadi itu. Nah, jadi itu Gurta begitu. Ya, Gurta. Dan Gurta juga terpengaruh dengan bukunya Abdul Halim Mahmud. Dia ada semacam wafat. Jadi kalau ada orang tertentu minta zikir Asmaul Husna, maka dia dulu wafat, dia punya namanya Samsul Bahri umpamanya. Jadi berapa nilai semua huruf itu, baru dicarikan nilainya Asmaul Husna juga, baru dipadankan, baru dikasih. Itu dipercaya juga huruf itu. Nah, dipercaya. Nah, jadi umpamanya saya Samsul Bahri. Biasanya yang sepadan itu, mungkin banyak yang lain, tapi yang sepadan itu ya Malik, ya Muta'ali. Ya, Malik Muta'ali sama dengan jumlah nilai itu. Ya, jadi itu lama, saya sampai sekarang saya masih gunakan itu. Nah, karena nama Samsul Bahri itu setelah dikumpul semua, baru diambil nilai Asmaul Husna juga. Ya, terkadang 1, terkadang 2 baru boleh, malah sekarang 3 juga, ya 3 kalau memang panjang namanya dan banyak nilainya. Nah, cuma ya agak lama lah, guru biasa sampai 1 minggu baru dia boleh ya ketemukan. Nah, jadi guru percaya itu kitabnya, ada kitabnya guru Abdul Halim Mahmud, nah, terkait dengan itu. Nah, jadi itu saya sedikitlah tambahan ya untuk kita. Jadi apa yang saya tulis dalam wirid itu, ya walaupun amalannya saya belum ya, saya hanya mengamalkan itu lepas sembahyang pokoknya. Nah, saya baca-baca, dan tidak menjadi rutin. Ya, kadang saja kalau ini ada artinya doa liwakti, kata Imam Abdul Karim Al-Kushairi. Doa liwakti, kita itu meminta, kita itu berzikir apa segala, kalau ada kecenderungan hati kita di situ. Jadi, itu saya gunakan. Jadi karena kita tidak seperti kawan-kawan ini betul wirid itu setiap hari atau setiap minggu dan sebagainya. Karena guru kita juga seperti itu, dia tidak mengajarkan kita bahwa harus selalu baca ini, enggak. Ya, enggak ini. Jadi doa-doa itu rasanya ada 5 ya, 5 doa di situ. Nah, 5 doa di situ itu semua dari guru kita itu doanya. Nah, itu kebanyakan dengan kehidupan kita lah, ya, kebaikan kehidupan, terkait dengan rezeki, terkait dengan kelapangan hidup, terkait dengan ya kemudahan-kemudahan dan sebagainya. Jadi hal yang biasa. Nah, kemudian salawat, ya, ada salawat yang yang agak panjang itu ya, itu salawat seorang ulama yang diberikan kepada Abdul Halim Mahmud, dan Abdul Halim Mahmud mengatakan bahwa ya salawat ini ada keberkahan. Itu ikhtiar saya lah untuk memilih itu, ya, untuk memilih guru tanda. Tapi yang jelas semua konsep di situ itu adalah pernah dibaca oleh guru dan tidak ada wasiat apa. Cuma kalau mulai dari istighfar, kemudian tahlil, kemudian salawat, itu adalah tradisi tarekat dulu, Naqsyabandi, khalwati,
Syazili, ya semua yang besar itu begitu semua cuma aturan wiridnya. Nah, dari mulai dengan nggak tahu lah kalau sekarang ini setelah berkembang itu, tapi kalau kita baca yang awal-awal itu Imam An-Naqsyabandi, Imam Al-Qadir, Imam Al-Qadir Jilani dan sebagainya, itu semua dari situ semua. Nah, awalnya istighfar, nah, kemudian tahlil la ilaha illallah, kemudian salawat masing-masing 100. Nah, 100. Itu sudah menjadi menjadi format yang saya pelajari di Mesir itu. Jadi itulah yang saya masukkan di situ. Saya masukkan. Ya. Saya beranikan begitu saja karena untuk apa kita ambil orang lain atau tarekat lain. Ya, sedangkan kita sendiri tidak punya, tidak pernah berguru, tidak pernah bertarekat di situ dah. Ya. Walaupun saya ada wiridnya Naqsyabandi, ada Syazili, ada Ja'fari, Muhammadiyah Ja'fari ada, sebanyak ya wirid-wirid itu, dan saya dapatkan ijazahnya semua waktu di Mesir dulu. Udah kita ibu anu puang tarekat Adnariyah. Jangan. Bagi saya bisa. Iya. Coba banyak lah pilihan kawan-kawan. ada Turuk Mu'tabarah. Nadia, cukuplah itu kawan-kawan yang mau masuk. Saya lihat kita di DD ini, kita tidak terlalu memberikan prioritas ke situ di dalam beribadah. Memang banyak kawan-kawan yang kecenderungan hatinya seperti itu. Nah, jadi cara bertarekat kita seperti inilah, seperti guru kan tidak ada yang nampak. Ya, tidak ada yang nampak. Itu sebabnya orang tanya saya apa tarekatnya Guru Tambodal itu. Ya, tarekat DDI lah, tarekat. Padahal sufi wali puang. Ya, wali. Dan Guru memang ada membaca wirid-wirid. Guru pernah dibaiat oleh tarekat Muhammadiyah di Madinah. Ya, tapi mereka beliau tidak menjadikan itu sama. Saya lihat sama dengan Guru Abdul Halim Mahmud. Ya, dalam sejarah dia tidak pernah masuk tarekat apa-apa, tapi semua ulama-ulama tarekat ini mengagumi dia ya, sebagai pakar di bidang tasawuf. Saya lihat dan saya langsung mengetahui Syekh Tabtazani, Profesor Dr. Tabtazani, wakil Jamiatul Qahirah. Ya, waktu saya di sana itu. Dia juga Rais Turki Sufiyah di Mesir. Ya. Saya biasa ke kamarnya berbicara tentang itu. Dia tidak menggalakkan kita harus masuk tasawuf. Padahal dia ini ketua tarekat-tarekat. Dia kalau saya tidak pernah lihat berpakaian seperti orang-orang sufi biasa, ya berpakaian biasa saja. Ya, malah tidak pakai songkok lagi ke jamiah, ya, ke universitas biasa. Ya. Ada kan bukunya yang terkenal itu Al-Madkhal ila Ilmi Tasawuf rasanya. Ya, tasawuf. Ya. Dia punya tesis PhD itu terkait dengan As-Suhrawardi Al-Maktul. Jadi kalau cerita tentang tasawuf falsafah ini, Suhrawardi, Ibnu Arabi sebagainya, dia kuasai betul. Ya, dia kuasai betul. Ya. Ya, jadi itu semua saya lihat ya, orang-orang kok begini ini bukannya dia tekun masuk tarekat, tekun macam ini, pakaiannya enggak juga. Apalagi kita memang sudah diwariskan dengan guru ya bodale seperti itu, jadi enggak tertarik. Saya pernah mengambil ijazah di anaknya Syekh Ja'far. Ada tarekat Ja'fariyah Muhammadiyah itu dari Idrisiyah di Darrasa, dekat Mesir, dekat Azhar. Saya pergi ke masjidnya, ya jumpa anaknya Abdul Ghani, dan dikasih buku-buku zikirnya apanya. Ada sebagian saya kasih guru itu juga.
dia baca. Nah, jadi tapi saya kalau datang di situ kebetulan orang berzikir ya ikutlah sama-sama berzikir. Berzikir ya. Saya enggak. Dan dia pun tidak mengatakan mau jadi ini enggak, mau jadi khalifah ke apa kan? Enggak juga. Mungkin dia lihat cara saya menggauli mereka ya biasa saja. Saya lebih kepada ilmunya. Itulah sedikit ya pengalaman yang saya bisa kongsikan terkait dengan pertanyaannya tadi. Jadi saya kira kita dididik ya seperti itulah, tidak usah terlalu merubah-rubah apa yang ini kan takarruf kita ikut bagaimana guru kita. Ya, takarruf mendekatkan diri kepada Allah. Intinya melalui dengan sunnah syariah ini, sembahyang tengah malam, ya, puasa. Ya. Puasa pun saya lihat guru kita akhir-akhir kan tidak terlalu ya puasanya, karena kesehatan tidak terlalu ini lagi. Ya. Sembahyangnya, sembahyang tengah malamnya. Ya. Duha pun sekali-sekali bukan setiap hari, bukan begitu ya. Mungkin kadang dia mau musafir lagi dia, ya, juga. Kadang dia lebih dipentingkan pergi mengajar. Terus katanya mengajar lebih penting daripada sembahyang duha ini, sembahyang sunnah ini. Jadi guru itu biasa ya, di dalam bukan maknanya seperti yang dipahami sekarang ini. Ya. Dan itulah sedikit mungkin yang bisa kita pahami. Jadi beragama kita itu biasa, ya, sesuai dengan apa yang kita pelajari dan tidak keluar daripada nilai-nilai yang kita pahami dari akidah, ya syariah, tasawuf. Ya. Sekarang ini saya lihat orang agak melebihkan tasawuf daripada ilmu lain. Kalau saya tidak. 3 ilmu itu harus setara itu. Ya, setara ilmu fardu ain. Istilahnya Imam Ghazali. Jadi ilmu syariah, ilmu fikih, ilmu akidah, tauhid, ilmu tasawuf. Tidak bisa, harus sama-sama ini dan harus sejalan ini. Jangan tasawufnya dilebihkan. Sehingga adalah muktamar tasawuf macam-macam. Tidak pernah ada muktamar tauhid, tidak pernah ada muktamar fikih. Oke, tidak pernah. Kenapa bisa begitu? Nah, kenapa tasawuf ini diagungkan sebagai satu pemahaman Islam seakan-akan tidak sah? Ya, kan tidak ini. Nah, padahal 3 ilmu ini selevel sama-sama. Asasnya Al-Quran, Sunnah Rasulullah, pengalaman dan amalan para salafus saleh. Nah, jadi tidak itu juga yang perlu ya, kita dididik ini harus sejajar lah. Nah, jangan kita lebihkan. Ya, apalagi pun sufi yang paling ideal itu adalah Rasulullah. Ya. Kemana nih koro? Kemana? Ahli sufi kita sampai di situ, ahli tauhid ada di situ, semua lah, artinya Islam lah. Ya, Islam. Ya. Itulah sebagai contoh kita di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Tapi paling yang kitab-kitab Andre Guruta yang disebutkan oleh Ustadz Agus tadi ini apakah sudah masuk kurikulum pesantren? Sudah, saya kira sudah ya. Jadi sekedar informasi kalau di Mangkoso, alhamdulillah karena khusus di tingkatan mahasiswa kami diberi kesempatan oleh Guruta menyampaikan pengajian 2 malam, malam Selasa dan malam Kamis. Khusus untuk pengajian malam Kamis, kami berdasarkan persetujuan Guruta, alhamdulillah kita bacakan anak-anak kita karya-karya yang kita modal. Jadi alhamdulillah sekarang ini sudah memasuki kitab yang ketiga.
Pertama kita baca Al-Qaulus Sadik, Ya. selesai Al-Qaulus Sadik, Syifaul Aqidah min at-Tasya'um ila Tiara, teman-teman Akidah ya. ya. Kemudian yang terakhir kita sementara berjalan Risalah Rabbi Ja'alni Muqimas Shalah. Masalah. Ya. Saya kira penting itu untuk sembahyang. Kan? Ini sengaja itu yang kita pilih, sekalipun nanti akan berlanjut di kitab-kitab yang lain. Tapi kita memilih 3 kitab ini karena kami menganggap bahwa ini yang lebih sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat di luar. Ya. Jadi Kayak dengan amalan Islam. Ya. dan kemudian yang kita pilih juga yang sengaja pakai bahasa Bugis. Kita begini berutak dibaca supaya paling tidak itu untuk melestarikan bahasa Bugis. Plus yang kedua sebagai bekal untuk kembali berhadapan langsung dengan masyarakat Bugis. Ya. Alhamdulillah kalau Bang Koso jalan. Ya. Jadi khusus mahasiswa Ustaz ya? Khusus mahasiswa ya. Oh, mahasiswa. iya. Siap, Kemudian siap. untuk tingkatan yang lain kita juga perkenalkan seperti misalnya yang disebut tadi ada kitab yang pertama modalnya yang usul fikih Mursyidut Tulab. Itu sebagian khususnya anak-anak kita di tingkatan PDF di sini mereka hafal sebagian namanya di bagian mukadimah dan itu dinyanyikan sama anak-anak kita. Nah kilo-kilometer kita supaya Bagus. Masya Allah. Saya kira bagus itu. Kabe pang waseng ka kita pura toki terjemahan Al-Quran dalam bahasa Bugis. Itulah yang kita baca ini. Yang kita baca sekarang itu tadi ini. Ya ini ya. Bersama dengan Guru Tabul Muin dan beberapa. Nah, itu tafsir Guru Tafarid, Guru Wahab, Guru Rahim, Guru Harisa dari Bone, Hamsa Manguluang. Itu banyaklah ulama-ulama kita dulu. Iya. Nah, cuma saya di situ diambil sebagai sekretarisnya Guru Ta, jadi saya awalnya. Saya yang menyusun itu kumpulan ayat diambil dari Maragika, dari tafsir Hijazi, kemudian tafsirnya Betuana, kemudian tafsirena. Jadi itu saja formatnya. Itu saya buat itu, saya usulkan dan diterima. Kemudian semua penafsir-penafsir ini ya dikumpulkan, kemudian kita olah lagi di rumahnya di Guruta Yusuf. Tapi saya tidak semuanya. Karena saya hanya habis tahun mungkin. Setelah itu saya kembali ke Mesir, akhirnya ke Malaysia, jadi tidak berteruskan. Gurupta Lamuin, ya, atau yang lain-lain. Nah, mungkin karena terlalu dominan Gurupta Lamuin, jadi saya lihat di sekarang ini ya disebutkan tafsir Al-Mu'in. Dinamakan. Tapi walaupun di situ ditulis ada, jadi masih ada lagi pengantar-pengantar dari Departemen Agama, dari Gubernur, karena itu tafsir Majelis Ulama Sulawesi Selatan sebenarnya. Itu proyeknya Majelis Ulama. Saya dulu yang ikut sampai ke Makassar, sampai berapa kali di hotel di mana kita bincang itu. Kita dulu libatkan semua ahli-ahli bahasa Bugis dari UNHAS, tapi tidak jadi. Karena kalau kita ikutkan semua tidak ada yang bisa jadi. Terlalu banyak bertengkar aja. Ya. Jadi maka di Guru Tamuin kita gunakan bahasa Wajo. Oh ya, siap. Karena bahasa Wajo itu tidak ada campurannya. Aslinya bahasa. Aslinya di situ. Katanya tidak ada orang-orang Wajo itu hanya satu bahasa saja. Kenapa ada Bone, Sopeng, ya. Apalagi kalau sudah ke Pindrang sudah berubah sekali itu jadi di situ. Kebetulan saya orang Wajo, Gurupta. Ini juga asal orang Wajo juga, orang Pamana. Jadi katanya kita saja lah, tidak usah ikutkan itu ahli bahasa itu membingungkan saja katanya. Ustadz Agus kuna baca ya bahasa baru apa pakai? Ya. Ya, Gurupta Farid kan menterjemah juga. Ya. Banyak diterjemah. Ya, jadi tapi dari segi itu mungkin tidak terlalu ini. Yang paling susah itu banyak bahasa Indonesia yang dimasukkan. Nah, itu yang dikembalikan. Kembalikan. Saya minta juga Gurupta Fabaja diambil tafsirnya. Kata Gurupta Fabaja anak maka di Gurupta Munasan. Bahasa itu bahasa Sindendra gitu.
Kan apa-apa. Nah, jadi kita gunakan tafsirnya Gupta, Hamzah Manguluan. Ya. Ada juga kita pakai Gupta Daud, ya, tafsirnya. Tapi Gupta Daud itu seakan-akan betul-betul merupakan apa namanya terjemahan daripada tafsir Maragi. Jadi rujukannya hanya satu saja, yang Maragi. Ya, dia olah sendiri bahasanya. Ya, bahasa Bugis Openg. Ya. Bagus, saya lihat cukup apa namanya jelas, ya cukup jelas. Nah kalau kita ini kan banyak tafsir kita olah, ya ada 7 berapa ada semua disebutkan di situ. Jadi kita sesuaikan semua, dan kita ambil mana yang ada tafsir lama, ada tafsir baru. Nah, kemudian kita olah di situ. Ya, kasih. Ya, makasih banyak, Pak. Ya, Pong. Terima kasih banyak Ustadz Agus, Ustadz Syarifuddin Zuhri. Ya, Tapi Pong ada sama-sama. pertanyaan dari Ustadz Abdul Rahim dari Dedei Nabire. Jauh tuh. Akan di chat Pong. Tabe Andre Geruta, apakah sudah terbit kitab tak tentang doa-doa adar ya? Begitu pertanyaannya Pong. Doa-doa dari ndak ini. Guru itu ada yang bukunya. Saya tidak tahu adakah di Abrat sudah. Ya, Ada Pong, sudah diketik ulang. ada iya. Alma Berura. Iya. Ya. Cuma belum dicetak ulang. Ya, yang saya buat ini itulah wirid itu. Wirid. Ya, supaya saya tahu daripada kawan-kawan ini ada yang suka bertarekat berapa mau cari wirid, ya ambil wirid ini. Ya kan, daripada pergi wirid belum tentu dapat ijazah. Kalau ini jelas ijazahnya sudah diijazahkan. Ya, Waktu kok di Kabalanga Puang sempat kita itu amalkan wirid di kitab tak itu. Iya, iya. Ya, sempat kita itu. Wah. Kita amalkan itu beberapa saat. Sampai sekarang itu apa namanya ini yang sakit-sakit ini. Masih diamalkan terus katanya begitu. Iya. Ya, termasuk saya dulu Puang waktu 3 tahun di Kabalangan itu. Iya. Kita amalkan. Iya. Tapi dulu itu tulisan tangan saya sebarkan. Tangan fotokopi. Kalau nggak salah itu tulisan ketik nggak salah itu Puang itu. Sudah ada Pak si Anu mungkin ketik itu siapa namanya ini ya. Yang sakit-sakit sekarang ini. Ustadz Bakri. Bakri. Iya, Ustadz Bakri. Ya, Bakri. Ya. Ustadz Bakri saya berikan dulu. Iya. Suruh ketik. Ya. Kalau tulisannya Ustadz Sulaiman, Pak Sulaiman. Sulaiman. Ya. Sekarang ini sudah bagus itu, sudah tersusun, sudah ada apa namanya harakatnya, jadi mudahkanlah kawan-kawan yang belum mampu itu. Jadi kitab-kitab asli pesantren itu harus kita berdayakan Puang. Itu yang harus. Ya, itulah tugas pesantren Abrat sekarang ini untuk mencetak ulang, memperbaiki, mengedit, ya kemudian kita arahkan semua pondok pesantren supaya pengajian-pengajian yang terkait itu bisa diambil di situ. Kita Negurta, kita bahasa Arab, ada kita. Dan berharap bisa melahirkan penulis-penulis, pengarang-pengarang baru itu Puang dari termasuk Ustadz Agus barangkali bisa bikin buku, kitab ya. Masya Allah ya, kita harapkan semua ya. Walaupun sekarang ini buku internet sudah cukup ini, tapi buku masih tetap diperlukan juga. Iya. Tetap yang dicetak itu masih diperlukan juga. Kan rujukan penulisan ilmiah kan dari buku-buku itu Bang. Jadi memang wajib, memang harus terus ada. Insya Allah. Karena di Mesir Bang, nggak salah itu setiap harinya itu ada ratusan buku yang terbit. Berbanding terbalik dengan kita di Indonesia. Satu hari belum tentu ada satu buku yang terbit. Ya. Sebenarnya ada permasalahan kalau kita pembaca kurang, penulis kurang juga penulis. Ya, banyak menulis, tapi ya
menulis yang fiktif, yang apa namanya enggak terlalu ini. Kajian-kajian ilmiah itu kurang sekali di Indonesia. Karena pembacanya juga, pembacanya. Ya minat baca kurang Pak. Minat baca kita kurang. Iya. Kita berapa banyak buku satu tahun. Bayangkan. Sementara orang-orang di luar, di Mesir itu berapa dalam satu hari berapa. Membacanya banyak sekali. Itu termasuk luar biasa Puang. Jadi ada satu judul buku saja yang diterbitkan waktu itu udah luar biasa itu Iya. produk. Makasih banyak Puang. Oh ya, makasih. Ya, Sama-sama. baik. Mungkin sudah saatnya kita Oke. persilakan Gurta untuk Tabe, Ustaz, tabe, Bung, tabe. Oh iya, Oh, silakan, Idris, Ustaz. Idris. Saya mau Ridwan, jelaskan Idris. tentang yang anu Ya. tadi, Bung. Zoom. Saya kan tadi lagi di luar, jadi Oh, Zoom agak yang bermasalah. Jadi saya bertanggung jawab kurasa ini karena yang Iya, sudah 2 yang kali menjadi nih. jembatan untuk beli Zoom itu saya. Oh, Ternyata ada kesalahan. Kesalahannya itu dari saya karena apalagi namanya ada verifikasi nomor di verifikasi kode di apa namanya nomor WA apa SMS apa nomor ini nomor HP. Nah, ternyata itu yang tercatat di situ HP-nya ada Rizkayadi, Dinda Rizkayadi. Itu yang dulu, yang 1 tahun yang lalu. Dan itu yang masih dipakai. Nah, Dinda Rizkayadi tidak tahu itu. Jadi akhirnya nah bukan HP saya. Harusnya kan kode verifikasi itu di apa masih di login masuk situ. ya. Akhirnya tapi insya Allah besok-besok sudah bagus. Iya, Bukan saya boleh minta apa. maaf sekali lagi karena harusnya kan tanggal 25 kemarin sudah diperbaharui 1 tahun. Ternyata minggu ini enggak berfungsi lagi. Ternyata verifikasi kode verifikasinya yang salah. Ya dari kesalahan saya karena saya tidak ganti nomor HP-nya Dinda Rizkaya di itu. Ya saya minta maaf sekali lagi karena akhirnya pesertanya menjadi kurang. Padahal diskusinya bagus sekali seandainya banyak orang dan saya kira banyak yang bisa kita ini. Jadi saya minta maaf, Bang. Minta maaf kepada Menteri Gurta yang lain. Iya, saya kembalikan ke Ustaz Andi Taufik, silakan. Iya, Ustaz. Iya, masih banyak atas klarifikasi ini. Tapi Bang, di tempat Baca doa ya. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa azimi sultani. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illallah al-azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Ya hayyu ya qayyum rahmatika nastaghith. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma inna nas'aluka bismikal azim wa bi asma'ikal husna kulliha ma 'alimna minha wa ma lam na'lam. An tarzuqana ilman nafi'an mubarakan wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jami'ata dari da'wati wal irsyad jami'an mubarakan wa jami'atan muwaffaqatan li takhrijil ulama'il qanitin wa du'atil mutqinin wal murabbin al mukhlasin waj'alha manaran ariqan lil ulumil islamiyah wa qalatan ma'muratan lil ma'arifis thaqafiyah wa masdaran asil lil syara'i diniyah bi minhaji ahli sunnati wal jamaah ya zal jalali wal ikram. Allahumma saddid wa ayyid daulata Indonesia كدولة مباركة في التقدم والسلام وسائر بلاد المسلمين يا حنان يا منان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وارزقنا كمال المتابع ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. Taqabbal doana bisir asraril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bang. Terima kasih pula kepada para asatidz yang hadir pada malam hari ini. Insyaallah kita lanjutkan di pengajian berikutnya. Billahi taufiq wad da'wah wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Isi dikit Puan, malam besok. Selamat. 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 Amin, amin, amin ya Allah.